Bapak Ibu, para remaja dan pemuda dan anak-anakku sekalian, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga semua baik-baik dan dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali melalui renungan harian GKI Kuitang. Renungan kita hari ini berjudul, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Dasar renungan ini diambil dari kitab Nabi Yeremia, pasal 18, ayat 3 dan 4, yang demikian. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk pergi ke rumah tukang periuk atau tukang penjunan. Melalui perumpamaan penjunan ini, Tuhan Allah hendak menyatakan bahwa Tuhanlah sang penjunan yang mampu memperbaharui kembali kehidupan umatnya yang sudah rusak, untuk diperbaharui menurut kehendaknya. Saudaraku, apakah saudara pernah merasa kecewa karena saudara punya kerinduan dan keinginan namun tidak terkabulkan? Padahal kerinduan dan keinginan tersebut sangatlah mulia. Saudara berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Lalu mulailah saudara berpikir, apakah perlu saya memaksakan kehendak saya? Mungkin itu kehendak Tuhan.
atau saya harus berserah dan menanti kehendak Tuhan? Saudaraku, di awal renungan ini kita mendengar kesaksian pujian dari dua pasang suami istri yang menyatakan, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah." Saudaraku, tahukah saudara siapa yang menciptakan lagu ini? Lagu rohani yang sangat terkenal ini diciptakan oleh seorang wanita Amerika Serikat yang bernama Adelaide Addison Pollard, dan musiknya oleh Josie Stepin. Barangkali saat ini Bapak, Ibu, atau saudara-saudari memiliki pergumulan seperti yang dialami oleh Adelaide, pengarang lagu tersebut. Ia adalah seorang wanita Kristen yang rajin dan setia dalam melayani Tuhan. Diceritakan pada tahun 1902, Adelaide mempunyai kerinduan yang besar untuk pergi mengabarkan Injil ke Afrika sebagai seorang misionaris. Tetapi dana yang dibutuhkan tidak mencukupinya. Ia merasa sedih sekali dan hatinya diliputi rasa kecewa yang besar. Suatu hari, ia menghadiri persekutuan doa. Pada saat itu hadir juga seorang wanita Kristen yang sudah lanjut usianya, dan ia berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Isi doa yang sederhana dari ibu tua tersebut menginspirasi Adelaide untuk mengarang lagu "Have Thine Own Way, Lord", atau "Jadilah Tuhan kehendak-Mu". Kemudian sesampainya di rumah, Adelaide membaca kitab Yeremia 18 ayat 3 dan 4. Dari ayat-ayat ini terciptalah syair lagu yang indah. Ia mengakui bahwa Tuhan adalah penjunan dan dirinya hanyalah sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dalam lagunya ia memohon, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah aku, sucikanlah hatiku dan pikiranku, dan di depan-Mu aku menyembah." Ia menyadari keberadaan dan kelemahannya. "Tolong ya Tuhan, aku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah aku, sembuhkanlah." Maka ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan memohon Roh Kudus menguasai dirinya agar terang Kristus nyata melalui dirinya. "Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku agar terang Kristus pun nyatalah." Puji Tuhan, indah sekali. Seperti Adelaide yang kemudian menyatakan, "Kalau memang kehendak Tuhan supaya saya tidak pergi ke Afrika, maka hal itu tidaklah menjadi soal." Sungguh, ia ingin supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Hal yang menarik lagi tentang Adelaide, ia sama seperti ibunya dulu, gemar mengarang syair-syair lagu rohani. Walaupun ia sendiri tidak tahu berapa jumlah karangannya, karena ia tidak pernah menghitung, apalagi minta imbalan untuk karya-karyanya itu. Bahkan ia tidak suka mencantumkan namanya pada semua hasil karyanya. Sebagian besar karyanya ditandatangani hanya dengan inisial AAP. Ada yang menghitung lebih dari 100 lagu himne dan lagu gospel yang telah dibuatnya. Dan salah satu di antaranya adalah lagu "Jadilah Tuhan kehendak-Mu". Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita akan memasuki new normal. Kita akan menjalani tatanan kehidupan normal yang baru. Namun bagaimana kondisi rohani saudara dan keluarga saudara saat ini? Apakah saudara masih memiliki rasa kecewa, putus asa, pahit, sakit hati, dan perasaan sejenisnya? Atau bahkan sekeras apapun juga sifat saudara yang saudara miliki, jika dibawa dan diserahkan ke dalam tangannya, maka Tuhan Sang Khalik itu akan membentuk saudara menjadi seorang yang berguna bagi sesama dan bagi kerajaannya. Kalau ada rumah tangga yang sudah rusak bahkan pecah, yakinlah Tuhan mampu memperbaharui hidup rumah tangga saudara. Hiduplah dalam penyerahan kepadanya, karena kita yakin bahwa Dia adalah penjunan yang berkuasa membentuk kita kembali menurut apa yang baik pada pemandangannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas murid-murid, sehingga mereka diperbaharui oleh Roh Kudus. Tuhan pun mau memperbaharui hidup saudara. Bersediakah saudara menyerahkan diri saudara untuk diperbaharui oleh Roh Kudus? Katakanlah, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang mempersatukan kami umat-Mu, tak henti-hentinya kami memohon belas kasihan-Mu bagi kami yang sedang bergumul menghadapi masalah-masalah hidup, baik pribadi maupun keluarga, terlebih menghadapi dampak krisis pandemi COVID-19. Hadirlah di tengah-tengah kesulitan masyarakat kami, dan limpahkanlah anugerah-Mu. Kiranya Engkau memperbarui dan memulihkan keluarga kami dan masyarakat kami melalui tatanan new normal. Ajarlah kami untuk menyerahkan diri kepada kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.